anak rumahan soalnya kan biasa diem di kamar all the time, main Barbie-Barbian, main boneka, main rumah-rumahan sama dokter-dokteran aja di kamar ya. Makanya kalau bohong tuh yang konsisten. Hola netizen yang tercinta, dua saksi kunci dari kasus Vina Cirebon yang paling ditunggu-tunggu publik akhirnya muncul, yakni Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya M. Kahfi. Abdul Pasren dan M. Kahfi diyakini mengetahui keberadaan kelima terpidana saat kejadian Vina dan Eki. Pasalnya, pengakuan kelima terpidana mereka di malam kejadian bersama anaknya Ketua RT Abdul Pasren M. Kahfi dan tidur di rumah kontrakan Abdul Pasren. Brigjen Pol Siswandi Adi, kuasa hukum Pasren, mengatakan saat ini kehidupan Pasren dan anaknya tidak nyaman dan terganggu pasca diangkatnya kembali kasus Vina Cirebon. Padahal menurutnya putusan peradilan sudah bersifat inkrah dan membuktikan bahwa para terpidana bersalah. Pasren yang menjadi ketua RT selama 10 tahun pada 2013 sampai 2017 ngotot bila 5 terpidana tidak menginap di rumah kontrakannya. Pasren juga menyatakan tidak mengetahui bila 5 terpidana berkumpul di rumah kontrakannya sekitar jam 9 sebelum tidur. Sementara itu, anak ketua RT Abdul Pasren M. Kahfi mengaku mengenal 5 terpidana karena tetangga satu kampung. Dirinya bersikukuh para terpidana tidak menginap di rumah kontrakan ayahnya saat malam kejadian, bahkan tidak pernah sekalipun menginap di sana. M. Kahfi mengatakan bila dirinya memang sempat kumpul dengan para terpidana saat di warung Bu Nining, namun kemudian dia pulang dan tidur di rumah ayahnya. Karena itulah ia tidak mengetahui apa yang dibuat para terpidana setelah selesai kumpul di warung Bu Nining. Pengakuan M. Kahfi lainnya, ia mengenal sosok Aep, namun tidak mengetahui namanya, hanya tahu karena Aep kerap terlihat bekerja di bengkel mobil. Pasren dan M. Kahfi juga mengakui bila Aep pernah digerebek karena membawa perempuan. Hal ini sama dengan pengakuan keluarga terpidana yang menduga Aep dendam karena pernah digerebek oleh para terpidana sehingga membuat kesaksian palsu. Saat penangkapan, Pasren dan M. Kahfi membantah bila M. Kahfi ikut ditangkap lalu dilepaskan, melainkan hanya disuruh mengantarkan motor terpidana oleh polisi lantaran tidak ada yang mengantar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mantan RT yang bikin keterangan palsu tentang kasus pembunuhan Vina, yang menjebloskan warganya ke penjara. Sekarang kemana-mana dikawal sama oknum-oknum polisi. Hebat ya, kemana-mana pakai mobil mewah. Kapan lagi? Ya kan? Kapan lagi kalau ndak lu? Tapi gini loh, lu kan sekarang udah tua nih, ya kan? Apa lu gak takut dosa ya? Tapi kalau orang-orang gitu ndak bikin dosa. Yang penting bikin bagaimana nikmatnya dunia ini. Sampai kapan lu? Sebentar lagi kalau udah kebongkar semuanya, ya nikmatin aja selagi lu masih di luar, masih dikawal-kawal oknum-oknum polisi, dikawal kemana, ya kan? Ya kan? Sebentar lagi lu masuk penjerong, ayo, gak bisa menikmatin itu lagi, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Lain, Bos. RT Pasren tidak mengakui bahwa salah satu terpidana kasus Vina, Supriyanto, adalah keponakannya. Lebih ke tega kieunya RT Pasren. Nu penting mah meredan kumawe ngalindungi harkat martabat keluarga manehna mah. Paduli teuing dulur asup ke penjara kieu menurutnya. Nu penting mah manehna aman jeung tentram. Kumaha ieu teh Pak RT? Bangkai. Pak Tua, itu kan bagi Anda nggak perlu, tapi bagi rakyat itu perlu. Karena ini sidang terbuka ya, untuk rakyat ini terbuka supaya rakyat tahu bahwa hukum itu adil enggak untuk orang-orang yang di bawah. Jadi itu mungkin bagi Anda itu tidak perlu untuk dikeluarkan, tapi bagi kami rakyat ini itu perlu ya Pak Tua ya. Jangan hanya kepentingan kepribadianmu, kamu tidak membutuhkan saksi Aep. Jadi buat kami rakyat kecil ini butuh, perlu, sangat-sangat perlu ya. Anda sebagai penasihat polisi
tolonglah berpikir cerdas. Bapak itu udah tua, jangan nanti kena ke keluargamu seperti itu. Hati-hati Pak, asal ceplos aja mulut kau ngomong, Rojan. Iya, percaya nggak pernah kumpul, nggak pernah main. Anak rumahan soalnya kan biasa diem di kamar all the time. Main Barbie-Barbian, main boneka, main rumah-rumahan sama dokter-dokteran aja di kamar ya. Makanya kalau bohong tuh yang konsisten. But it's okay, memang nggak pernah kumpul. Soalnya kiri kanannya bebeging sawah sama gedebok pisang. Ya, iya kan? Bohong, kamu tukang bohong. Lu lah yo tenan toh, ternyata bapak sama anak sudah satu paket. Iya lur, mesti wis podo weruh iki toh. Saat si Kavi ditanya Bang Abraham yo, iya kuwi lho lur, aku fokus gerak-gerike yo, raut wajahe, mimik wajahe yo seperti orang gugup. Sing jawab iki jujur Mas, jujur lah yo toh. Iya lur, iki lho saat ditanya Bang Abraham pada malam kejadian itu ya, apakah berada di rumahnya Bu Nining, di warungnya Bu Nining bersama para terpidana, kui dijawab iyo. Tapi setelah itu si Kavi menceritakan pada jam 9 terus memisahkan diri. Lah kuwi duwe saksi apa ora saat itu yo toh. Padahal ini banyak warga yang melihat yo, dikatakan itu sampean terus ke rumah kosong iku nggone bapakmu kuwi terus padha turu ning kono yo toh. Kok iso iki gawe kesaksian mesti roh dhewe to lur, piye lur? Iki menurutmu jawabannya si Kavi jujur apa ora lur? Tolong tulis di kolom komentar ya lur. Ibnu dianggap berbohong di acara Dua Sisi. Masa sih orang bisa mengingat itu? Pengamatan kami yang cuma menonton dari VT-VT, dari televisi, dari berita-berita yang ada, kami saja bisa ingat tuh Bondol pulang diantar sama Peggy tanggal 27. Karena kata Bondol, dia ingat itu karena ada momen dalam hidupnya yang membuat dia akan mengingat tanggal itu. Kami pun hafal, bukan karena daya ingat kami itu sangat kuat, bukan, tapi karena sering lewat. Nah, begitu pula dengan Ibnu. Dia menjadi yakin bahwa tanggal itu tanggal 27 karena sering disebutkan. Kita bisa melirik si Ibnu saat diwawancarai oleh Bapak Deddy Mulyadi. Cara dia berbicara terbata-bata, dan ketika ada pertanyaan yang sedikit menjurus bahwa oh nanti lu dihukum nih kalau tidak mengakui, ada kelihatan aura takut dalam dirinya. Aura takut itu dalam artian seperti ini: masyarakat bawah itu cenderung takut berhadapan dengan hukum karena mereka tahu, dan selama ini pengalamannya ketika sudah berhadapan masyarakat bawah berhadapan dengan hukum itu sangat berat. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam berucap, bukan takut apa, tapi takut salah ngomong. Karena kalau di hukum itu kan apa yang diucapkan bisa dijadiin bukti dan bisa jadi bahan bulian juga. Jadi kita ketika menghadirkan masyarakat yang benar-benar kita bisa menilai mereka secara psikologi atau mungkin secara hati nurani, ketika melihat mereka bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka itu mengungkapkan sesuatu. Jadi masyarakat yang sudah berani untuk bersaksi demi mencapai sebuah keadilan sendiri itu, keadilan yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, mereka tidak takut lagi. Namun ketika orang-orang yang paham hukum bertanya dengan pertanyaan yang menurut susah dipahami oleh saksi-saksi, cenderung mereka akan tidak mau. Itulah kenapa banyak masyarakat tidak mau jadi saksi, takut ribet, takut salah ngomong. Tidak semua orang itu bisa berbicara dengan baik, tidak semua orang itu bisa dengan tegas mengatakan A, B, C. Tapi ada sebagian besar orang Indonesia itu yang kalau berbicara di acara resmi itu sangat gugup. Nah, dari gugup itulah akhirnya muncul bisa salah bicara, salah berucap, salah menggunakan kalimat, salah memilih kalimat-kalimat yang bakal diucapkan. Nah, ketakutan itu akan membuat orang itu mundur ketika ada kesaksian yang mereka tahu sebenarnya, namun takut.
aku nggak pintar ngomong, mending aku nggak usah aja. Nanti salah ngomong malah aku yang kena. Menonton kasus Peggy di televisi itu dengan menghadirkan para praktisi, para narasumber itu benar-benar membuat kami pusing. Karena banyak yang mengatakan bukan fokus bicara tentang kasus yang sedang ditangani, tapi fokus saling salah menyalahkan. Seharusnya si A tidak begini, tapi tidak dilakukan. Seharusnya si B jangan begini, tapi tidak dilakukan. Ada juga nih yang mulai buat postingan, kalau mau berhadapan dengan ini saya siap kalau saya diminta sebagai pengacara. Kok malah gagah-gagahan yang ingin disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Gimana sih menurut Anda terkait kronologi kasus ini, atau terkait dari kronologi penyidikan, mulai dari hilangnya DPO, mulai dengan kasus pemerkosaan yang begitu saja yang tidak jelas, lalu banyak hal. Bagaimana peristiwa penangkapan Peggy yang tertangkap sekarang, sedangkan orangnya aktif di sosmed, kenapa 8 tahun tidak ditangkap, malah Sherlock di Facebook, malah curhat tiap hari di Facebook. Tapi kok gini penanganannya, kenapa bukan itu yang dibahas biar masyarakat itu mendengar, malah gagah-gagahan. Tolong dong kalian tunjukkan sesuatu yang ingin kami tahui, bukan tentang hebat-hebatan atau bagus-bagusan. Nah, sekarang kan sudah ada beberapa pengacara nih yang mendampingi baik Peggy, Vina, dan ada juga banyak hal yang akhirnya terungkap. Nah, bagaimana nih kalian mendorong ini supaya orang-orang yang mau bersaksi itu benar-benar terlindungi? Karena seperti Bondol dan lain sebagainya sudah ada teror-teror, ada telepon-telepon. Itu seharusnya kalian bahas. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi-saksi ini, sehingga kasus ini benar-benar adil. Janganlah mempertontonkan kami dengan saling salah-salahannya kalian. Dan satu lagi, pelajari orang-orang yang dihadirkan sebagai saksi. Pelajari karakter mereka, pelajari psikologis mereka. Sehingga yang niatnya tadi ingin mengatakan yang sejujur-jujurnya, jangan sampai karena tekanan-tekanan dari kata-kata, kalimat-kalimat yang terlalu high, yang terlalu bagus bahasa Indonesia, sedangkan masyarakat bawah itu kan kadang-kadang bahasa Indonesia kan kurang bagus, karena sehari-harinya menggunakan bahasa daerah atau bahasa dengan logat atau dialek daerah-daerah tertentu. Jadi ketika kita diundang di acara yang bakal disaksikan oleh warga atau warga plus 62 ini, pelajari dulu semuanya, sehingga dalam mengemukakan pertanyaan atau apalagi berhubungan dengan saksi, saya sangat apresiasi sama saksi-saksi yang akhirnya bermunculan, karena dengan beraninya masyarakat Indonesia untuk bersaksi itu adalah suatu kemajuan hukum. Karena saya tahu persis masyarakat takut untuk terlibat untuk menjadi saksi. Banyak kasus yang akhirnya malas. Cobalah turun ke masyarakat dan dengar-dengarlah tanpa mengatakan bahwa saya pengacara loh, jangan, atau saya praktisi hukum, jangan. Jadilah masyarakat biasa ketika turun ke masyarakat, sehingga kalian mendapat isu yang banyak di masyarakat. Cuman itu saja, semoga kasus ini benar-benar terungkap, karena di mata saya yang tidak memahami apapun, yang cuma menonton dan menyimpulkan, kasus ini sangat banyak hal yang tidak masuk akal. Semoga hukum ditegakkan dan masyarakat Indonesia mulai sadar untuk siap mendukung semua tindakan-tindakan hukum atau proses penanganan kasus dalam kasus apapun, sehingga bila ada kasus yang memang sulit dipecahkan, bisa dipecahkan dengan adanya sinergi yang baik.